Halo Erbiers, apa kabar teman-teman? Kali ini saya mau sharing film Jindu Berry. Jadi cerita tentang apa? Tentang wanita simpanan raja di Prancis di zamannya. Karena zaman sekarang kan setahu saya Prancis sudah bukan kerajaan lagi ya, tapi dulunya kerajaan, sekarang kan kayaknya republik ya. Apa kayaknya mah udah republik. Nah itu ceritanya itu ada jin namanya jin Janet apa di masa dari Raja Louis ke-15. Dia itu dimana raja saat itu penganut Katolik juga yang saya nangkep di film, dan dia kok istrinya meninggal, ada kesepian, dan dia itu mau ada punya wanita yang bisa menghibur dia, tapi dia nggak mau nikahin lagi kayak gitu. Jadi megang teguh kehormatan dari keluarga kayak gitu kan. Dan akhirnya dia punya wanita simpanan yang diadopsi khusus oleh kerajaan. Dia dikasih fasilitas ini itu, sampai rumah, perhiasan kayak gitu, istana, malah istana di pinggiran Prancis. Jadi Prancis di masanya itu telah maju, itu tahun 1700 sekian kan, dimana sekarang harusnya ya maju deh negaranya itu. Dan yang saya menarik dari film ini, Hindu Berry judulnya, itu adat istiadat di kerajaan, seperti wanita, seperti orang di hadapan raja, kalau mau pergi dari hadapan raja itu berjalan mundur kayak bebek mundur gitu teman-teman. Kemudian kalau wanita misalnya lagi menghormati raja, dia angkat gaunnya tuh sambil gini, ambil menunduk gitu. Kemudian ada protokol-protokol, misalnya lagi raja bicara di acara resmi, nanti dia itu nggak ikut diri gitu. Nah izin ini kan gini, si raja ini kesepian dan dia punya banyak pesuruh, banyak orang lingkungan terdekat kayak gitu kan, dan dia minta sama, dia ada ngomong kali, ada ngobrol bahwa dia ya ada pengen kenal wanita kayak gitu kan. Dan orang-orang sekitarnya itu kan juga mau ada pengaruh, ada mau kedudukan, dan dia mau merebut hati raja, sehingga ada yang dikenalin lah. Dia ada ide nih, ada tahu wanita pekerja hiburan malam juga, tapi dia yang levelnya itu ini deh, levelnya itu bukan yang murahan, bukan yang level jorok kayak gitu, bagus levelnya dia. Jadi kalangannya, jadi kebersihannya, kalangannya bagus kan, kenalannya, kemudian kebersihannya, dari kebersihan organ intimnya semua jaga, dari wangi tubuhnya jaga semua. Udah tiba waktunya, akhirnya dia dibawa, diperkenalin sama Berry di acara yang kan raja punya banyak acara padat, di salah satu acara dikenalin lah kayak gitu, acara rame seperti ini deh, ballroom dance gitu kalau di kerajaan lah. Akhirnya raja melihat ini yang dikenalin ini, oh si raja terpesona, dan si ini terus nunduk berkali-kali. Jadi begitu polos ini perempuan. Dan yang saya nangkep nih, di Prancis seperti itu loh teman-teman, Romeo and Juliet kayak gitu kan. Jadi kesusastraannya bagus, tapi ini juga cerita real, dan itu nanti akhirnya begitu menggugahnya itu, nanti Raja Louis ke-16 segala kan kepalanya dipenggal ya, si Marie Antoinette istrinya juga dipenggal, si ini juga istilahnya seperti gundik apa gimana ya, wanita kontes apa sebutannya, wanita inilah, wanita sah kerajaan tapi sebagai penghibur juga nanti dipenggal kepalanya itu, karena waktu lagi revolusi Prancis besar-besaran tuh, negara besar, dan ya dia dituduh berkhianat, ikut ngebebasin tawanan lain apa gimana, saya nggak gitu paham, masih gagal paham salahnya di mana gitu. Wanita cantik kayak gitu, bukan traitor, bukan pengkhianat juga tapi salahnya dan baik dan cakep cantik kayak gitu, kita nggak pernah tahu isi hati tiap orang kayak gitu kan. Tapi
kenyataan yang berjalan seperti itu. Saya sedih. Jadi sedihnya itu begitu mengharukan. Raja pun dipenggal Louis ke-16. Yang Raja Louis ini yang ceritain Jundu Berry ini Raja Louis ke-15. Dia meninggalnya karena cacar di film digambarin, dan waktu dia meninggal nanti ada tuh protokolnya nyalain lilin. Jadi raja lagi sedih, lagi apa sekarat atau bagaimana telah mau meninggal. Jadi waktu itu dipadamin raja telah meninggal artinya kayak gitu. Dan teman-teman, sebelum si Jin ini bisa masuk ke kerajaan kan dia ada protokol. Raja mengetahui juga bahwa harus dari bangsawan segala yang dekat sama raja. Akhirnya karena orang-orang terdekatnya itu mau menyenangkan hati raja, mau dapat kedudukan dari raja, akhirnya ada inisiatif bahwa dia dinikahin sama Berry. Berry ini juga salah satu ini ya di kerajaan, berpengaruh di kerajaan. Nikah, jadi dia jadi bangsawan. Walaupun si Berry-nya itu di bangsawannya itu kerajaan itu biasa aja, tapi dia setidaknya ada gelar bangsawan gitu. Wanita naik, jinnya jadi naik tingkat, ya udah bisa masuk ke kerajaan, ada status, desain di gereja kayak gitu kan. Jadi seperti nikah-nikahan, tapi sebenarnya formal, tapi ya nggak ngerti ya. Makanya nanti waktu mau meninggalnya si raja juga bilang dia takut masuk neraka. Jadi uskup juga usulkan bahwa dia harus jauhin dari maksiat, dari yang perempuan nggak sah segala. Akhirnya dengan sedih, padahal si perempuannya baik banget, mencintai raja. Cuman nih karena raja nggak mau pusing sama anak-anaknya, dia mencintai anak-anaknya, cintai keluarganya kayak gitu teman-teman. Ya udah akhirnya udah mundur dia bilang. Tapi si itu juga udah dikasih tuh harta. Dia setelah mundur pun masuk ke biara lagi, seperti penjaranya masuk ke biara, diserahin dari istana, dan baca sih 2 tahun lagi. Kemudian dia bebas tinggal di rumah istana yang diberikan raja, tapi nanti dia dipenggal karena apa gitu, karena pengkhianatan apa sih juga nggak gitu paham. Apalagi tuh sebenarnya orang biasa yang dekat sama raja, nggak ngerti deh apa dia termasuk yang pengkhianatan itu karena berfoya-foya. Karena istri dari Raja Louis ke-16 juga foya-foyanya karena pusing dengernya, karena lama nggak bisa nyenengin hati raja, itunya organ kemaluannya terlalu kecil apa gimana lah, nggak ngerti lah kayak gitu-gitu teman-teman. Dan oke, akhirnya waktu dia bisa masuk ke lingkungan kerajaan pun si Jin ini tuh pakai protokol. Aku ditanya apakah pernah mengalami seperti rasa terbakar di vaginanya, di organ kemaluannya, apakah dia punya penyakit kelamin kayak gitu-gitu, diperiksa dalamnya semua. Oke, udah akhirnya bisa lewat. Ya udah dia sayang banget sama raja. Dia adat istiadatnya kadang-kadang lupa, kadang-kadang dia bilang sama raja, boleh nggak saya nggak ngikutin yang jalan mundur kayak gitu. Terus dia pakai baju lelaki juga waktu berburu. Jadi asik banget. Jadi kesusastraan itu, aduh saya seneng banget Prancis teman-teman. Jadi kota romantis ya, orang-orang itu kalau saya lihat saklek apa gimana, cuman pengertian seharusnya. Sampai laki-lakinya tuh saya lihat kok rambutnya tuh apa ya, panjang, termasuk raja rambutnya panjang, tapi bisa tuh disanggul, ditinggiin. Menarik banget teman-teman. Itu aja, cuman ya udah nanti berakhirnya karena nggak sah dia mundur, sama dia waktu jadi sahnya raja, hiburnya raja itu dikasih pembantu lelaki, orang kulit hitam, masih anak-anak, katanya nanti lupa juga waktu dia udah keluar, dia ini ke biara segala, kayaknya apa nggak dijenguk lagi apa gimana, saya nggak tahu itu ceritanya gimana. Seperti lupa deh kayak gitu, lupa daratan, semua ada masalah masing-masing deh teman-teman. Tahu nanti berakhirnya itu bagaimana. Dan itu aja sih teman-teman, kita walaupun lagi susah, kita berusaha menjadi makin hebat. Kita telah hebat pun jangan kita salah gunakan kekuasaan, jangan berbuat salah, itu aja. Jadi tetap kita dilihat orang, kalau kitanya baik, walaupun kita difitnah, kita dijahatin, tetap apa ya, kita tetap masih bisa ini deh ya, kalau sampai kita difitnah segala, kita masih ada benernya di hadapan Tuhan. Mungkin kayak gitu aja, kalau sampai kenapa-napa suatu terjadi. Itu aja yang saya ceritakan, menarik banget adat istiadat di Prancis segala.
Dan benar kalau saya lihat gitu seperti kota cinta, kota sayang-sayangan kayak gitu, romantis. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.